teman-temanku juga bilang berkata kayak enaknya jadi orang cantik, pasti kehidupannya tuh masalah-masalah hidupnya tuh setengah bisa keatasin dengan kecantikannya, dengan good lookingnya. Kayak misalkan dia ada problem apa, ya udah gue cantik pasti gue diinin kok, pasti gue dibantu gitu-gitu. Enggak bisa kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Raisa Rizky Giovanni. Jadi orang tuaku itu pisah pas aku kelas 2 SD. Dan di situ aku tuh nggak tahu kalau misalkan mereka tuh akan cerai dan akan pisah kayak gini seperti ini. Dulu itu kayak everything tuh is okay. Semua tuh berjalan dengan lancar, yang mereka menyekolahkan aku, mereka mengasih apa yang aku pengen. Sampai suatu ketika ibuku bilang kalau misalkan kita tuh harus pindah ke rumah Nini, ke rumah nenekku. Karena dari kecil tuh aku selalu excited untuk selalu datang ke rumah Nini waktu aku libur sekolah atau lagi liburan sekolah atau libur yang weekend Sabtu Minggu gitu. Aku selalu excited untuk ke rumah nenekku. Sampai suatu ketika orang tuaku, ibuku bilang kita harus pindah ke rumah Nini, dan aku di situ berpikirnya kayak ih seru gitu. Akhirnya pindah ke rumah Nini, nggak perlu yang kayak weekend aja ke sana dan nggak perlu kayak liburan aja nginep di sana. Sampai orang tua ibuku bilang tapi ayah nggak ikut. Terus dan aku nanya alasannya kenapa ayah nggak ikut, kenapa kita cuma bertiga dan aku punya adik. Aku itu 2 bersaudara, aku anak pertama dan aku punya adikku perempuan juga. Terus abis itu ibuku bilang ayah nggak bisa ikut tuh kayak kenapa emang kok ayah nggak ikut, kok cuman aku sama adikku dan mama aja gitu. Terus dia bilang iya soalnya ayah nggak suka tinggal di sana tuh banyak nyamuk gitu. Terus dan aku tuh berpikir kayak oh gitu ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting bisa main sama ayah gitu, yang penting ayah bisa ketemu. Dan aku tuh dari kecil itu udah kurang perhatian orang tua, karena orang tuaku kerja dua-duanya dari aku tuh masih kecil, yang bener-bener emang seharusnya tuh lagi fase-fasenya diperhatiin lebih sama orang tua, tapi aku tidak mendapatkan itu. Orang tua aku kerja dua-duanya, aku diasuh oleh mbakku waktu itu. Terus pas mamah bilang kalau misalkan akan pindah ke rumah Nini itu, aku berpikir kayak oke, mamah jadi nggak kerja lagi, jadi ada waktu banyak dan senggang untuk bisa ketemu mamah gitu, bisa quality time sama mamah. Sampai suatu ketika aku ngerasa ada kejanggalan di situ. Ayah kalau misalkan pulang kerja datang, terus gak lama pulang, gak lama pergi lagi dengan alibinya yang kayak ayah harus kerja lagi, ayah juga capek gitu-gitu segala macam. Dan aku mikirnya oh ya udah gitu, gak apa-apa. Itu aku umur kelas 4 SD, sekitar 10 tahunan, 11 tahunan. Lalu dulu tuh kalau sekolah, karena aku tinggalnya di rumah niniku, di rumah nenekku, aku kalau sekolah itu selalu yang kayak berangkat dianterin, terus di rumah ayah, terus sore tuh pulang ke rumah nenekku yang di Jakarta juga, di Bungur. Terus aku tuh kayak makin lama kok beda ya sama teman-teman yang kayak orang tuanya tuh kalau misalkan ngambil rapot ada, atau enggak kayak yang momen-momen tertentu sekolah tuh ada, tapi kok aku enggak ya gitu. Kadang susah banget buat nyatuin mereka, atau kadang kayak di satu tempat buat mereka ada dua-duanya tuh susah. Terus waktu itu juga aku SD itu aku udah ngikut kayak prestasi-prestasi gitu, kayak nari, basket, dan yang lain-lainnya.
Dan di saat aku butuh orang tua aku datang, orang tua aku nggak bisa datang dua-duanya. Dan di situ aku makin ngerasa kayak sebenarnya ada apa gitu, sebenarnya kenapa gitu. Terus makin lama aku udah mau lulus SD, saudara-saudara tuh aku udah banyak yang ngomong kalau misalkan orang tua lo tuh cerai gitu, orang tua lo tuh penceraian. Tapi di situ aku belum mengerti, yang benar-benar mengerti apa sih penceraian itu gitu. Kenapa sih orang tua aku melakukan tindakan penceraian itu gitu. Kenapa orang tua aku ngambil sikap itu. Emang sebenarnya ada apa, masalahnya apa gitu. Terus aku juga yang dari kecil tuh yang nggak pernah kayak deep talk sama orang tua atau kayak ditanya kakak ada masalah apa gitu-gitu, nggak pernah. Jadi ya udah sengalirnya aja, sejalannya aja. Dan aku juga bukan anak yang gampang protes ketika orang tua salah atau ketika orang tua aku tidak menyikapiku dengan baik, aku tidak protes itu. Terus makin lama pas aku SMP kelas 1 SMP itu semua sekolahku itu udah bukan ayah yang ngurus, mamaku yang ngurus. Dan di situ aku berpikir kayak berarti mama yang hebat ya gitu. Bisa nyekolahin aku, bisa nyekolahin adekku, bisa ngasih makan adekku. Dia mau kerja apa aja, dia mau kerja panas-panasan, hujan kehujanan, terus dia mau kerja jauh banget yang dari rumah. Itu demi aku sama adekku sekolah gitu kan. Terus aku kelas 2 SMP itu aku dikenalin dengan seorang laki-laki. Tapi di situ mama tuh nggak ngomong kalau misalkan itu tuh kekasihnya atau kayak calon ayahku gitu. Aku cuma dikenalin, terus aku juga nggak yang bertanya dia siapa gitu, dia siapanya mama, dia mau apa gitu. Setelah aku kenal sama nih laki-laki ini, aku beranggapan kalau misalkan dia tuh baik, dia ngewujudin apa yang aku mau kadang, atau dia tuh kadang kayak ngasih makanan yang aku suka, terus ngasih barang yang aku pengen gitu. Ya udah pas SMP, kelas 3 SMP baru mau lulus, terus aku tuh diajakin buat kerja event gitu. Kerja event kayak mau nggak ikut event ini gitu, lumayan loh dapat uang gini-gini segala macam. Dan akhirnya aku berpikir kayak oh iya ya, kenapa enggak, emang mau sampai kapan ngeribetin mama gitu, kasihan tahu mama gini-gini segala macam. Walaupun di situ aku tahu aku masih tanggung jawabnya mereka, cuman aku berpikir kayak nanti kalau misalkan kerja dapat uang tuh bisa ngebantu mama loh gitu, bisa ngeringanin bebannya mama walaupun gak tetap event gitu, terus bisa beli apa yang aku mau. Jadi rumah nenekku tuh waktu itu digusur oleh pihak PJKA, karena waktu itu rumah nenekku di sekitaran lingkungannya PJKA, sekitaran situnya, terus digusur karena gusuran gitu. Dan aku tuh berpikir kayak akhirnya bisa tinggal bertiga gitu, akhirnya bisa tinggal bertiga sama mama sama adikku. Pasti nanti lebih sering quality time-nya, pasti nanti bakalan lebih sering kayak komunikasi, ngomongin apa sih yang aku jalanin, apa sih yang aku lagi rasain, apa sih yang mama lagi pikirin gitu. Ternyata pas aku pindah ada laki-laki itu gitu. Dan aku berpikirnya kayak ya udah, laki-laki itu cuma sekali doang mungkin ke situ, atau lagi kebetulan mungkin ke situ. Ternyata selama aku pindah itu dia ada stay di situ, dan dia tuh udah punya anak juga kan. Laki-laki ini tuh punya anaknya sepantaran aku. Dan aku berpikir kayak oh mungkin karena rumahnya jauh dan anaknya sekolah di sini, jadi nggak mau bolak-balik gitu. Tapi makin lama aku ngerasa mamaku tuh beda banget. Dia lebih mengikuti omongan si laki-laki ini, dan laki-laki ini beda sikap pas awal ketemu sampai akhirnya mereka satu rumah. Ya udah jalanin aja, dan sampai saat dimana aku nggak nyaman buat di rumah, aku bener-bener nggak nyaman.
aku takut gitu, aku takut nanti tuh jadi kenapa-napa. Akhirnya aku bilang ke ayahku, aku ngomong, kakak mau tinggal di sini di rumah Gomah waktu itu, di rumah nenekku, karena ayahku stay di rumah Gomah dari penceraian sampai sekarang. Terus aku jarang ke rumah mama, sesekali doang ke rumah mama. Terus waktu itu pernah juga ada aku ngeliat jadi waktu itu aku event kerja gitu, terus aku tuh capek banget di situ. Posisinya aku kerja dari siang sampai malam, jam 2 malam. Itu event yang PRJ. Aku event itu pulang jam 2 malam dan itu posisinya puasa. Pas puasa aku pulang sampai rumah setengah 3 pagi. Terus aku sahur, terus aku ketiduran sebentar, sholat subuh. Setelah sholat subuh, aku baru meremin mata. Terus di situ tuh aku ngedenger mamahku berantem dengan si pria ini, si laki-laki ini. Berantem yang kayak sampai teriak-teriakan, dan itu aku nggak pernah ngelihat itu dari mamahku dan ayahku dulu pas penceraian gitu. Aku nggak pernah ngelihat mereka berantem di depan aku nggak pernah ngelihat mereka adu argumen di depan aku nggak pernah ngelihat mamah dibentak atau mamah dimarahin sama ayah. Dan ini aku ngelihat mamahku diperlakukan seperti itu oleh laki-laki ini gitu. Terus mamah sampai teriak-teriakan, sampai nangis. Terus akhirnya mama bilang, ya udah ayo kita pergi dari sini gitu. Terus abis itu kayak ya udah, aku berharap mamaku di situ pisah dengan laki-laki ini karena aku ngerasa mamaku tidak bahagia di situ. Terus tiba-tiba mama ngabarin kalau mama tuh udah balik ke rumahnya yang kemarin ini, balik ke rumah laki-laki ini. Terus aku langsung kayak, kenapa harus balik? Kan udah berantem kayak gitu, kan udah teriak-teriakan kayak gitu, kan udah debat adu argumen yang keras, dua-duanya keras kayak gitu. Kenapa harus pulang gitu? Kenapa nggak tinggal di rumah? Ya udah di Nini aja dulu gitu. Ya udah, akhirnya berjalan-jalan. Terus di situ aku masuk SMA. Pernah sekolah itu manggil aku karena aku telat bayar sekolah itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan, aku lupa. Nah, sekolah manggil aku terus nanya kenapa gitu kan, kenapa kok belum bayar SPP gitu. Terus aku berpikirnya iya nggak apa-apa pak, mamaku mungkin belum ada uangnya gitu. Sampai akhirnya aku diejek, dibully sama teman-temanku. Terus akhirnya aku bilang, mah guru ini nagih uang SPP, mama udah ada belum gitu. Terus kata mama pada saat itu, iya mama usahain ya, mama belum dapat uang gitu. Terus aku berpikir lagi, kenapa aku nggak kerja aja gitu, kenapa aku nggak kerja aja biar nggak ngeribetin mama masalah sekolah lagi gitu. Terus tapi mama bilang jangan, kakak fokus sekolah aja gitu. Terus aku masuk sekolah. Jadi tuh dulu pas di sekolah itu selalu kayak yang ngumpul dulu pagi di tengah lapangan, terus ngebahas kasus kemarin tuh di sekolah ada apa sih gitu. Terus setelah itu kan dipanggil-panggilin nama-nama yang kemarin gak masuk, nama-nama yang telat bayar SPP. Aku dipanggil sama guruku, dan di situ aku malu banget. Di situ tuh di lapangan yang bener-bener kayak ada semuanya anak dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Terus aku dipanggil, terus aku cuma nunduk, terus aku jalan kayak gurunya. Terus gurunya nanya, kenapa belum bayar SPP? Nunggak SPP, pasti duitnya dipakai ya buat main, pasti duitnya dipakai ya buat belanja. Dan di situ aku langsung kayak, enggak bu, aku langsung kayak gitu. Terus aku diem. Kadang aku nggak sekolah tuh karena aku malu kalau misalkan setiap harinya tuh dipanggilin ke depan lapangan karena aku belum bayar SPP, atau karena aku nggak masuk kemarinnya. Aku nggak masuk juga ngehindar karena aku takut buat itu gitu. Sampai akhirnya orang tuaku dapat panggilan kalau aku tuh nggak masuk. Dan mamaku bilang, kenapa kak, kok nggak sekolah, nggak berangkat ke sekolah?
Terus aku bilangnya, aku malu, aku dibully sama teman-temanku, aku malu diajak sama teman-temanku mengenai SPP gitu. Aku malu dipanggilin setiap hari ke depan lapangan sekolah, terus dipanggilinnya dengan kata-kata kayak belum bayar SPP, ini kenapa belum bayar SPP, pasti uangnya dibelanjain, pasti uangnya dipakai buat main gitu. Padahal kan enggak. Terus habis itu mamaku ngomong, ya udah sekolah aja yang bener, nanti masalah pembayaran sekolah mama aja yang ngurus gitu. Sampai akhirnya aku tuh udah bener-bener kesel, dibully terus-terusan kayak gitu. Terus aku udah bilang, aku udah nggak mau sekolah lagi, aku mau kerja aja, aku mau bantu mama nyari uang buat nyekolahin adekku, aku mau nyari uang buat makan aku sama adekku, aku nggak mau sekolah gitu. Dan akhirnya aku kerja, aku mikirnya ya udah kerja apa aja yang penting aku bisa dapat uang gitu. Nah dulu tuh event SPG gitu, ikut-ikut event SPG atau jaga toko aku jalanin karena aku mikirnya aku udah nggak mau sekolah, dan waktu itu putusanku aku mau kerja, jadi ya udah aku jalanin kerja aja. Udah sekolahku putus, terus aku kerja. Waktu itu masih gaji yang di bawah banget UMR, tapi aku bisa kayak ngehidupin diriku sendiri. Aku bisa ngebantu mamah juga saat itu, dan aku ngerasa kayak oke, nggak apa-apa nggak sekolah kayak orang-orang, tapi aku bisa ngehasilin uang, aku bisa ngebantu mamahku, aku bisa ngebantu biayain adekku, aku bisa ngebantu mama buat ngelarin masalah-masalahnya mengenai uang gitu. Ya udah berjalan. Di situ aku masih tinggal sama nenekku sama ayahku, sampai suatu ketika nenekku pernah bilang, Goma tuh sedih kamu nggak sekolah gitu. Goma tuh sedih kamu nggak ngelanjutin sekolah kamu gitu. Kalau misalkan Goma punya uang, kalau misalkan Goma punya penghasilan, Goma tuh pengen nyekolahin kamu gitu, sampai yang bener-bener lulus. Terus di situ aku kayak nangis, kayak iya aku tahu aku salah, aku nggak ngelanjutin sekolahku, tapi aku juga punya alasan buat itu gitu, kenapa aku nggak ngelanjutin sekolah gitu. Karena aku pengen orang tuaku tuh nggak susah ngeribetin biaya SPP, bayar ini, bayar seragam gitu segala macem. Aku bisa keluar dari zona nyamanku. Aku ngerasa aku udah bisa mampu buat ngehidupin diri sendiri, udah bisa nge-survive diri sendiri. Aku keluar dari rumah ayah, dari rumah Goma waktu itu. Terus aku ngeputusin buat ngekos, dan di situ aku kerja. Jadi gajiku tuh buat kosan, buat makanku, terus aku juga ngasih nenekku, aku juga kadang ngasih adekku buat jajannya dia gitu. Dan sampai akhirnya aku capek, ada beberapa masalah yang terus-terusan datang dan nyerang aku gitu. Aku capek diatasnamakan kayak, iya lo begitu karena lo tuh anak dari broken home, iya lo begitu tuh karena lo tuh cerai gitu, iya lo kurang perhatian kayak gitu karena orang tua lo tuh kurang ngededikasi yang baik buat lo gitu. Terus sampai akhirnya aku bilang sama diriku sendiri kalau mereka tuh kayak gitu karena mereka nggak tahu jalannya kayak apa, mereka nggak tahu susahnya kayak apa, mereka nggak bisa ngerasain mungkin gimana capeknya dengan struggle hidup yang kayak gini gitu, kayak dilempar ke sana ke sini. Dan by the way, aku kenapa nggak tinggal sama ibuku, karena ibuku udah nikah lagi dan ibuku udah punya anak lagi. Dan dulu tuh aku ngerasa mama lebih pro ke anak tirinya ini, lebih kayak ngebela anak tirinya ini, dan aku nggak nyaman hal itu. Terus kenapa aku nggak tinggal sama ayahku, karena ada juga beberapa problem yang mengenai aku ke nenekku. Aku capek juga diomongin sama ibu-ibu, tetangga yang ngomongin, mamanya nikah lagi ya, enak dong gini segala macam, atau kayak
ih makin gak bener ya hidupnya gitu. Akhirnya kayak ya udah, gue cabut aja dari circle itu, gue cabut aja dari sana. Aku setahun kemarin itu kayak yang udah sakit-sakitan gitu. Jadi dari kecil itu, dari aku kecil SD, aku tuh punya asma. Aku tuh punya penyakit asma. Terus akhir-akhir setahun kebelakangan ini asmaku tuh sering kambuh. Sering banget kambuh. Terus aku nggak pernah ngomong ke mereka kalau aku sakit. Aku nggak pernah bilang kayak, "Mah, aku lagi sakit," gitu segala macam. Aku sakit tuh nggak pernah ngeluh ke mereka. Aku sakit berobat sendiri, jalan sendiri. Terus aku ngedown juga. Ya udah jalanin sendiri aja gitu. Nggak pernah ngomong ke mereka aku kenapa. Yang penting mereka tahu aku baik-baik aja. Yang penting mereka tahu aku bahagia-bahagia aja. Sampai akhirnya aku ngerasa aku butuh ngasih tahu mereka gitu. Aku butuh mereka tahu aku sakit gitu. Terus aku bilang sama mama, "Mah, aku sakit gitu. Dada kakak tuh sesek gini-gini segala macem." Terus respon mama waktu itu cuma, "Ya udah berobat aja," gitu. Tanpa ada yang kayak ngasih perhatian lebih kayak, "Sakit kenapa Kak? Dari kapan?" gitu atau "Ayo berobat sama mama," atau "Ayo mama temenin berobat." Enggak. Aku waktu pas 2019 akhir itu, 2020 awal, aku sakit, aku berobat sendiri, dan aku berpikir kayak, kok gue nggak dapet, masa kok nggak kayak orang-orang lain, masa ya gue bisa buat berdiri sendiri, gue bisa buat nggak berketergantungan sama mereka, gue bisa nge-survive diri gue sendiri. Cuman ketika lagi down, ketika lagi sakit kayak gitu, yang kita butuhin adalah perhatian orang tua. Anak-anak yang broken itu juga butuh perhatian loh, anak-anak